Shalom bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat berjumpa kembali bagi kita anak-anak Tuhan di dalam kasih karunia anugerahnya. Walaupun perjumpaan ini melalui ibadah streaming di dalam WA di rumah kita masing-masing. Sebenarnya saya dan saudara-saudara sangat-sangat merindukan ibadah nyata di dalam persekutuan bersama. Karena apa, saudara-saudara? Secara fisik, disitulah kita dapat bersukacita, disitulah kita dapat mendengar kesaksian-kesaksian, dan disitulah kita saling menguatkan selalu dengan lain-lainnya. Tetapi walaupun begitu, Bapak Ibu yang saya kasihi, kesukacitaan kita tetap tidak berkurang. Karena Tuhan kita selalu bersama dengan kita. Baik itu di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap liku-liku perjalanan hidup kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Mengapa, Bapak Ibu yang saya kasihi? Karena Allah kita itu adalah roh adanya. Dia tidak dibatasi oleh waktu, tempat, apakah di rumah, apakah di persekutuan gerejani, dan lain-lain. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Allah yang disebut roh itu tidak lain adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Seperti tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa dia? Adalah Yesus, saudara-saudara. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya ingin sekali membuka wawasan pikiran kita untuk mengetahui rencana Tuhan di dalam kehadirannya kembali ke dunia ini yang sangat-sangat spektakuler, sangat-sangat menggemparkan. Dan itu pasti akan terjadi, itu pasti akan digenapi. Agar apa, Bapak Ibu? Agar kita semua tidak perlu kaget. Bahkan jangan iman kita menjadi lemah. Yesus menyampaikannya yang didahului dengan hadirnya tanda-tanda zaman yang dituliskan di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-9 yang diawalinya dengan ucapannya, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu berarti kesudahannya akan datang segera. Maksudnya di sini, Bapak Ibu, bahwa bukan segera berakhir, tetapi masih ada kelanjutannya yang lebih menggemparkan lagi. Itu tertulis di ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Nanti Bapak Ibu dapat membaca lanjutannya. Semua ini akan terjadi karena sepengetahuan dan seizinnya Allah. Saudara-saudara sekalian, tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan terkejut, jangan gelisah hatimu, karena Yesus akan menyertai, Yesus akan meluputkan umat kepunyaannya yang benar-benar patuh, setia, dan sampai akhirnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena apa, saudara-saudara?
Masa-masa sekarang ini adalah masa-masa penyaringan, masa-masa penampian. Seperti nyanyian kita berkata, semua saya rasa nyanyian ini kita sudah mengetahuinya. Kini saatnya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Kini saatnya kita bersedia. Tuhan Yesus mau datang. Maranatha, haleluya. Yesus datang dari surga. Siap saudara berdoa selalu, Tuhan Yesus mau datang. Lalu bagaimana sikap kita Bapak Ibu sekalian? Bagaimana respons kita menyongsong kedatangan Yesus yang kedua di dunia ini? Apakah kita tetap berpangku tangan saja? Atau kita mempersiapkan diri sambil berjaga-jaga dan berdoa? Jangan lengah. Jangan tertidur iman rohani kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh firman Allah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di dunia ini, yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, yang perikopnya Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Perikop ini juga menjadi tema daripada firman Tuhan. Mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat 1, sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagikan di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri atau diperkosa. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Inilah intinya saudara-saudara. Lalu Tuhan Allahmu akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Ayat penekanan di sini adalah ayat 5b tadi. Tuhan Allahku akan datang. Artinya Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Sama dengan perikop atau tema daripada firman Tuhan tadi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di atas dunia ini, ada dua peristiwa penting yang dikatakan di dalam Alkitab. Yang pertama, Dia datang seperti pencuri. Dan yang kedua, Dia akan kembali sebagai mempelai laki-laki dan akan menjemput mempelai wanita-wanita. Benarkah Kristus datang dengan dua cara yang berbeda? Sebenarnya saudara-saudara, Yesus datang bukan dengan dua cara yang berbeda,
tetapi dia datang untuk menjemput dua kelompok manusia yang berbeda. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia yang tidak percaya kepada Allah yang benar, karena yang dipercayainya adalah berhala-berhala dan lain-lain di luar daripada Allah yang benar. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang benar. Ini tertulis di dalam buku Mika pasal 4 ayat yang kelima. Dia kasih tahu begini, biarpun segala bangsa-bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, kelompok pertama tadi, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita Yesus untuk selamanya dan seterusnya. Itulah kelompok yang kedua. Bagi kelompok yang pertama, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya pasti akan berakibat fatal. Karena apa, saudara-saudara? Karena mereka tidak menduga-duga kedatangannya Yesus, seperti kedatangan seorang pencuri. Lalu mereka menjadi panik, tidak sempat bertobat. Lalu mereka masuk neraka. Nah, bagi kelompok yang kedua, mereka adalah sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di sepanjang hidup mereka, mereka sudah mempersiapkan diri sehingga kedatangan Yesus menjadi sebuah sorak-sorai, suatu suasana pesta sukacita yang dalam, karena Yesus sudah berkata, "Aku datang sebagai mempelai laki-laki yang akan menjemput gerejaku sebagai mempelai Kristus." Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali kita di dalam ayat-ayat firman Tuhan tadi. Tadi dikasih tahu bahwa Alkitab jelas berkata bahwa akan datang masa kesusahan, akan datang masa di mana orang-orang menjadi panik dan bingung, karena Tuhan akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Mengapa, saudara-saudara, Yerusalem menjadi perhatian dunia hingga pada saat ini? Karena di dalam Alkitab jelas menggambarkan di ayat 5 bacaan tadi bahwa sentral dunia di satu zaman nanti akan kembali ke Timur Tengah, yaitu di Yerusalem, di mana orang-orang daerahnya terpecah menjadi dua, yaitu yang pro Yerusalem dan yang anti Yerusalem. Mari kita baca di ayat yang keempat dia kasih tahu, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian, itu sejalan dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Dia berkata begini, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Artinya, saudara-saudara, Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Lalu Yesus menjejakkan kakinya kembali di tempat yang sama di Bukit Zaitun di Yerusalem. Tidak mengherankan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau Yerusalem itu menjadi perhatian dunia sampai saat ini dan tetap bergejolak
sampai sekarang ini. Dan di akhir ayat yang ke-5b, firman berkata, lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Puji Tuhan. Artinya saudara-saudara, Allah kembali ke Yerusalem dengan semua orang-orang kudusnya sebagai apa? Sebagai pemenang. Itu tertulis di Sakaria tadi pasal 14 ayat 3. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Artinya, walaupun semua bangsa-bangsa di dunia mengepung Israel, tetapi Tuhan sendiri yang menjadi pemenangnya. Amin. Senjata-senjata yang dipakai yang paling mutakhir itu semua tidak berarti dan tidak berfungsi, saudara-saudara, apabila Tuhan datang untuk bertempur. Saudara-saudara sekalian, di sini ada 4 sikap yang menjadi persiapan kita agar kita selalu mempersiapkan diri di dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Yang pertama, kita harus tetap hidup di dalam iman. Setiap orang yang tidak hidup di dalam iman kepada Allah yang benar, pasti mereka selalu khawatir melihat kejadian apa yang terjadi di sekitarnya, seperti gerakan-gerakan teroris dan pemberontakan, bom-bom bunuh diri dan sejenisnya, penyakit sampar, ingat corona saat ini, bencana-bencana alam yang silih berganti, sehingga mereka akhirnya stres sendiri, panik sendiri, gelisah sendiri, dan lain-lainnya. Tetapi bagi kita yang selalu hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita selalu tenang. Bahkan kita senantiasa lebih lagi mempersekutukan diri kepada Tuhan, baik melalui doa, giat di dalam membaca firman Tuhan, bersekutu di dalam peribadatan, seperti firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Yang kedua, hidup dalam kesatuan dan kebersamaan. Di dalam hal ini, Yesus selalu berdoa kepada Bapa, jadikanlah mereka satu. Yesus tidak mau kalau umat kepunyaannya selalu bercerai-berai. Artinya, kita tidak boleh lagi ada perbedaan di antara kita. Kita harus hidup damai seorang dengan yang lainnya di dalam Tuhan. Tidak membedakan di dalam peribadatan. Seperti umpamanya liturgi gerejani, cara pujian dan penyembahan, jubah pendeta kok bisa berbeda-beda ya, dan lain-lain. Yang ketiga, kita harus hidup di dalam kekudusan. Firman Allah berkata, Kristus datang untuk menjemput mempelai wanita yang tidak bercacat celah. Mempelai wanita adalah umat kepunyaannya, gerejanya, yang hidupnya selalu berkenan kepada Allah, kudus dan tidak bercacat celah. Perkenanan Tuhan menjadi nyata apabila kita menjaga pergaulan kita, menjaga tutur bahasa kita, cara berbisnis kita, saling menghormati, tidak merendahkan martabat orang lain, dan yang lebih utama, taat, setia atas perintah-perintah Allah. Yang keempat atau yang terakhir, kita harus hidup dalam kerja keras. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi,
Maka selagi masih ada waktu, selagi ada kesempatan, mari kita kerja keras buat Tuhan. Baik itu di dalam panggilan pelayanan, menyebarkan Injil Kristus, mencari jiwa-jiwa dengan bersaksi, dan lain-lainnya. Sehingga saat Tuhan Yesus datang, Dia tidak mendapatkan ada orang yang tertidur imannya. Dan akhirnya kita akan terangkat bersama dengan Yesus di awan-awan. Firman Tuhan berkata, sebelum tiba kesudahannya, Injil Kerajaan Allah harus tersebar. Mari, jadikanlah dan jadilah menjadi pemberita Injil. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, Bapa kami yang di surga, kasih anugerah-Mu tidak ternilai besarnya kepada kami. Kasih karunia-Mu melebihi nilainya dari apa yang dunia berikan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi semua kami orang-orang percaya yang setia, yang taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan menginsafkan kami akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Luputkanlah kami ya Tuhan dari murka-Mu atas segala dosa-dosa kehidupan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, agar kami selalu Tuhan lebih berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib, karena kami selalu disadarkan oleh firman Tuhan, dan kami mau berbalik kepadamu untuk selamanya. Bangunkanlah hati dari setiap orang-orang yang tertidur ya Tuhan, yang tertidur iman maupun rohaninya. Berilah kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Sadarkanlah orang-orang fasik dan tegarkanlah hati mereka, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan-kejahatan mereka. Berikanlah hikmat bagi orang-orang yang rendah hati, dan hiburkanlah hati orang-orang yang sengsara dan yang menderita, agar mereka tidak mendapat cemoohan dari dunia ini. Apalagi pada saat ini ya Tuhan, terjadi Tuhan virus yang menggemparkan di seantero dunia pada saat ini, membuat banyak orang-orang yang Bapa menjadi lemah. Tetapi satu hal yang kami imani, kami anak-anak-Mu yang di dalam naungan dan lindungan Tuhan, semuanya itu kami tidak takut dan gentar, karena Tuhan selalu menyertai kami. Ya Bapa di dalam sorga, lindungilah dan tinggallah bersama-sama orang yang teraniaya oleh nama-Mu, agar mereka tidak khawatir apa yang mereka hadapi. Bimbinglah pemerintah kami, baik itu penguasa maupun pengadilan, agar mereka bertindak adil dan takut akan Tuhan. Teguhkanlah pengharapan kami ya Tuhan, bahwa kelak Allah yang membangkitkan kami kembali menuju kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom.